Oke, halo, what's up guys? Ketemu lagi bersama gue di channel Susu Sapi. Susunya siapa? Siapa yang punya susu? Susu Sapi Channel pastinya dong. Aja. Sekarang gue udah punya gaya, Bal. Pastinya dong, ya kayak gitu. Muter-muter. boleh. Jadi Susu Sapi ini, Susu Sapi Podcast. Sekarang ya. Jadi buat yang nggak tahu, pertanyaan gue jadi gue di sini mau bikin video setiap minggunya pasti ada podcast, Bal. Jadi gue mau podcast sama siapa aja, mau itu orang itu terkenal ataupun enggak gitu. Jatuh bagus. Gak apa lah jadi kenapa gue bikin podcast, karena gue pengen tahu keluh kesah semua orang ya kayak gitu. Jadi orang ini bisa menceritakan keluh kesahnya di sini, gitu. Ngerti nggak? Iya. Ya, jadi orang ini bisa menceritakan keluh kesahnya. Siapa tahu yang dikeluh kesahkan itu menonton videonya dan gitulah. Membantu juga sih. Membantu juga. Ya. Boleh. Jadi kalau misalkan kalian yang mau menceritakan keluh kesah kalian, bang, gue mau cerita dong keluh kesah gue gitu. Nanti lu komen aja di bawah dan nanti gue bakal undang lu ke sini. Jadi inilah Bal studio gue yang gue bilang tadi. Oh, iya. Ya studio mini lah, siapa tahu aja bisa ini ya. Keren lah. Keren. Jadi gue kalau bikin video itu di sini, gue biasa bikin video kayak apa gitu. Reaction tuh gue bikin di sini. Studio ini, studio mini lah, alhamdulillah. Jadi kali ini gue kedatangan tamu lagi. Udah 2 kali, yang kemarin temen gue Ilham dan sekarang ini Iqbal yang gue janjiin gue bakal manggil dia. Jadi si Iqbal ini temen gue yang waktu itu di Guyonan Theater Club ya, Iya, betul. Guyonan Theater Club. Ini dia yang bikin waktu itu bikin nama Guyonan Theater Club kita ya, berempat itu yang gue bilang berempat yang di video sebelumnya. Awalnya tuh waktu itu namanya mau random ya, Mau random. karena pas gue lihat-lihat itu random itu udah ada banget Ada. yang bikin video. Kita juga bikin yang namanya guyonan juga, karena kita tuh bikinnya nggak cuma sendiri. Nggak cuma ngasal Iya. juga gitu kan. Jadi ramai juga, jadi kita namanya. Guyonan teater itu ada artinya, jadi artinya itu Guyonan Theater Club. Iya. Guyonan itu lelucon, Nah, teater itu drama, iya. klub itu kelompok ya, kelompok. Iya. Jadi kita ada lucu, ada drama gitu, jadi berkelompok gitu. Terus kayak gitu lah. Jadi gimana Bal, sekarang kabar lu nih gimana? Kabar gua alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat. Nah, di video ini ada kesan yang bisa diambil sama mereka Bal ya. Soalnya ini menyangkut nikah muda kayak gitu. Yang nikah muda ini buat kalian yang udah nikah nih ya, yang masa-masa muda sekarang, yang udah menikah gitu kan. Jadi buat kalian yang nikah muda, Iqbal bisa ceritain di sini keluh kesahnya Bal ya. Iya, Kayak benar. gimana nikah muda gitu kan. Karena gua sama Iqbal aja itu tuaan gua setahun Bal ya. Iya, betul. Beda setahun. Iqbal itu lebih muda daripada gua gitu. Tapi kita udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba Iqbal ngasih surat undangan kayak gitu. Kan hebat ya, maksudnya kita mau nanya nih gimana caranya dia bisa nikah muda kayak gitu ya kan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari gua gitu. Jadi kita dari awal pertanyaannya, kabar tadi baik ya kabarnya. Sekarang Iqbal sudah berkeluarga coba. Selamat Bapak. Dan sekarang juga Iqbal udah punya anak. Gimana Bal nih? Anak lu namanya siapa Bal? Anak gua namanya Izan Fadil Realdi. Ya Fadil Adil ya. Setelah lu kedatangan seorang putra, gimana Bal? Setelah gua kedatangan sebuah putra. Sebuah nih. sebuah Udah kayak novel, sebuah cerita gitu. sebuah anak yang Ya. dikasih, yang Dititipin. dititipkan oleh Allah. Alhamdulillah seneng banget. Seneng banget ya. Rasanya seneng banget. Yang pertama seneng ya, yang kedua ya tanggung jawab juga nambah jadinya ya. Ya, nambah. Jadi- Karena setiap orang juga mengidam-idamkan anak seorang Nah, anak. iya itu. Apa lagi ya? Lu harus ada tanggung jawabnya untuk seorang anak. Iya. Gimana lu memperbesarkan tuh anak? Berarti Cara intinya lu di sini seneng ya punya Seneng, putra alhamdulillah ya. seneng banget. Ini buat anaknya Iqbal kalau udah gede nih lihat video ini, papa lu seneng ya. Akuin ya. Tapi kalau misalkan
gue udah punya anak, kalau jangan main sama anak gue. Enggak, bercanda. Kalau misalkan cowok kita bisa main bareng ya, siapa tahu aja dari kita main bareng ya kan, sampai anak kita main bareng gitu kan. Iya benar. Ya siapa tahu aja anak gue cewek, nggak tahu jodoh, nggak ada yang tahu gitu kan. Nggak ada niatan buat nambah Niatan buat nambah anak ya, anak lah, bukan nambah bini nih. kan. Tapi nggak apa-apa Bal, nambah istri itu sunahnya Rasul. Iya. Rasul istrinya ada 4, kalau lo tahu. Iya. Istrinya ada 4, jadi kita ikutin sunnah Rasul. Tapi janda nggak apa-apa Bal. Nggak apa-apa. Janda-janda sekarang, nah, itu dia janda-janda janda sekarang kan anak muda semua. kayak bukan janda. Ya bukan janda ya. Padahal nggak tahu kita ngeliatnya soalnya anaknya udah 3 ya kan. Jadi kayak janda-janda tapi anaknya udah 3. Waduh. Udah lolos itu mah. Waduh, lolos apa nih lolos kita. Ya jadi bahas ke yang lain, takutnya ada yang connect ya kan? Nah, ada yang bangun aja bangun. Ya, terus gimana sih Bal caranya lu kok bisa nikah muda ini, gimana caranya lu kan kadang kan orang mau nikah muda itu kan mikir-mikir dulu nih karena nggak ada uangnya atau gitu kan, mau ngelamar seseorang kita nggak ada uangnya. Nah lu ini gimana nih bisa tiba-tiba bisa nikah kayak gini, nikah muda Tuh kalau misalkan dari keuangan ya, lu mau nikah tuh pasti udah ada niatan juga, niatan buat ngumpulin niatan ya. buat ya seriusin hubungan gitu kan. Iya. Nikah juga kan bukan cuma karena pengen ikut-ikutan doang tuh ya. Iya. Sekarang kan banyak tuh Kadang banyak ya. Sekarang banyak yang misalkan temen gue nikah nih, aduh gue jadi pengen. Oh ya, jadi kayak Gitu. kita misalkan gua nikah nih story gitu kan, terus temen gua ngeliat kayak dia udah nikah loh, gua kapan ya, jadi kayak memaksakan gitu. Iya. Kesannya kayak memaksakan untuk buru-buru nikah gitu. Iya. Padahal dia nggak tahu kalau kesannya kayak apa gitu kan, jadi malah nambah beban nantinya. Iya. Takut Ya, kaget. ya. Itu lu uangnya itu dari mana lo? Kalau masalah uang sih Ngumpulin ya, ngumpulin. Ya, ngumpulinnya itu kalau- apa lu sendiri ngumpulin atau lu ngumpulin sama bini lu yang sekarang? Kalau soal ngumpulin sih alhamdulillah ya, istri gua Ngumpulin berdua ya. pengertian, maksudnya bisa ngeliat keadaan gua kayak gimana, jadi dia bisa ngebantu buat ngumpulin bareng-bareng. Iya. Jadi begitu ya, kalau misalkan pasangan emang udah saling mencintai dan emang pengen serius, pasti ada niatan untuk mengumpulkan bareng-bareng Bal. Jadi ya emang sih sewajarnya itu emang cowok yang harus ngumpulin buat beli si cewek gitu. Tapi kalau misalkan emang si cewek yang ngerti pengertian, pasti dia bakalan udah yang kumpulin bareng-bareng. Iya. Itu lebih enak sih sebenarnya. Ya. Terus Iqbal ini kan udah punya anak nih, ya kan, bapak muda. Anak lu umuran berapa Bal? Anak gua sekarang 7 bulanan. 7 bulan ya? 7 bulan. 7 bulan. Dia belum bisa jalan 7 bulan ya. Baru jalan. bisa duduk ya. Iya, baru bisa godain. Jangan ada yang nanya, "Bang lu kapan nih gua tonjok?" Gua jawab Sabtu atau Minggu. Sabtu Minggu lah pokoknya. Kalau nggak kesiangan ya. Kalau nggak kesiangan. Anjir. Padahal sering banget ya Bal, banyak banget yang ngomong. Udah gede apa ya, nikah lah gitu, pacaran mulu gitu kan. Nggak gampang anjir, sini modalin nikahnya. Nggak gampang. Iya, menurut lu pendapat lu kayak gimana nih kalau misalkan ada orang yang ngomong pacaran mulu lu, nikah sama ini. Ya, Menurut lu gimana? kalau menurut gue sih kalau misalnya ada yang ngomong gitu ya tinggal kita bilang aja ya, doain aja Doain semoga aja cepat. ya. Iya. Syukur-syukur dia mau ngebiayain Bang. Itu lebih enak. Yang bener tuh. Nggak cuma ngomong doang tapi ngebiayain gitu. Jangan nyuruh-nyuruh orang nikah aja. Lu nggak tahu nyari duitnya kayak gimana. Tuh, itu dia. Nah, pertanyaan gue lagi, lu ini nikah muda ini apa karena terpaksa, apakah karena emang kemauan sendiri? Gue jelasin ya. Ya, Mau gue jelasin nggak? gue jelasin dong, Nih, biar mereka pada tahu. nikah itu kalau buat gue ya nggak ada kata terpaksaan, nggak ada. Nikah itu pertama apa ya, niat buat apa namanya, memperdalam agama juga ya, biar jauh dari hal-hal buruk, Hal-hal yang enggak, karena kan mulut tetangga kan kayak gitu. Iya. Biasa gitu. ya gitu kan.
Ya terus nikah juga nggak buat main-main. bukan buat main-main bener. Karena sakral nikah Iya, itu sakral. harus sampai tua kalau bisa. Amin. Harus sampai tua. Ya semoga aja Iqbal sama Anggun bisa sampai tua ya. Amin. Iqbal hebat loh, mau sampai ngundang dangdutan gitu kan. Alhamdulillah. Kalau misalkan kalau misalkan niat lu baik pasti ada jalan. ada jalannya gitu. Jadi kalau lu mau emang niat bener-bener mau nikahin pacar lu pasti ada jalannya. Pasti ada jalan. Emang kadang kalau mau nikah itu emang ada cobanya juga. Pasti ada cobanya. Ya kayak gue contohnya. Ya entar lu dipecat dari kerjaan, entar lu ekonomi lu kurang gitu kan. Ya seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang yang gue pertanyakan di sini, keluh kesahnya nih sebelum lu menikah sama sesudah lu menikah, bedanya bukan keluh kesahnya ya, bedanya itu apa Ya. pas lu udah menikah dan sebelumnya dulu. Nah, sebelumnya bedanya sebelum menikah ya lu hidup sendiri kan pasti. Apa yang paling yang lu pikirin kebahagiaan orang tua lu. Ya benar. Nah, itu dia. Hidup sebelum menikah itu enaknya ya lu bisa puasin diri lu sendiri juga, lu bisa ngebagian orang tua, lu nggak mikirin kasih makan anak orang ya kan, Ya. nggak mikirin besok apa makan Besok apa makan juga. apa gitu kan, karena hidup lu yang nanggung, Iya, bukan orang lain. masih bebas, kita mau kesana Masih bebas, juga mau kesana, nggak ada kesini yang bisa. larang. Apalagi kalau masih pacaran juga, ya kan, Iya. masih bisa lah, masih main gitu, nggak main cewek ya, maksudnya main apa gitu kan, main masih ada banyak gitu kan. Nah, terus setelah menikah nih bedanya apa? Setelah menikah Ya. bedanya banyak sih yang gue rasain. Setelah menikah itu seperti ya kan, lu nikah pasti lu ngebawa ini ya apa namanya, Anak orang. nah anak orang, anak yang ibaratnya dibesarkan sama orang tuanya, lu bawa, dan lu juga harus ngejaga dia seperti orang tuanya ngejaga dia dulu. Itu dia, seperti lu ya nafkahin dia secukupnya, ngasih makan. Nggak Ada mungkin enak. kan, iya setelah lu nikah lu telantarin mereka kan, nggak mungkin. Terus bisa tidur ada yang nemenin. Nah Enak ya itu kayak dia, gitu ya. enaknya begitu. Ada yang nemenin, bisa enak-enak gitu bro. Ada yang ngelonin cuy. Enak-enak coy. Gak tau lu ngiri kan? Gua pengen, cuma nanti dulu, gua ngumpulin duit dulu, oke? Ya. Ya, gua juga pengen lah kayak lu ngundang-undang temen-temen gua loh, gitu kan. Para ya, siapa tahu gua kenal sama subscriber gua kan, bisa gua undang-undangin nanti ya. Insyaallah ya. Doain aja ya. Amin. Nah, terus keluh kesahnya Bang, keluh kesahnya setelah lu menikah ini apa? Pasti kan setelah menikah ada enaknya nih, Nah, ada enggaknya. Nah, enggaknya itu apa? enggak, kalau Enaknya. misalkan, kalau misalkan udah nikah tuh enggak enaknya pasti ada aja ya cobaannya. Kayak misalkan amit-amit lu misalkan lu udah nikah, setelah nikah lu nggak kerja atau gimana ya kan, pasti Ekonomi ya? iya, soal ekonomi pasti yang diuji awal nikah gitu ya. Ya enaknya begitu, bingung, pusing mikirin besok mau Apalagi makan apa udah punya anak, ya, gitu apalagi, kan. apalagi itu yang udah punya anak pasti tanggung jawabnya juga lebih kan. Enaknya gimana tuh? Enaknya gimana? Enaknya udah nikah ya seperti yang tadi gue bilang, Ya, bisa enak-enak ya. bisa enak kapan pun lu mau, Bisa enak-enak ya kan. tanpa lu takut digerebek cuy. Nyindir. Anjing. Gitu. Emang lu pacarannya udah berapa lama baru? Sama menikah ini deh. Pacarannya lu. Pacarannya lu berapa lama dan menikahnya berapa? Pacaran sih gue nggak terlalu lama ya, sama yang ini hampir setahun lah. Setahun. Terus Setahun. menikah udah berapa lama? Nikah alhamdulillah nikah sama ini udah setahun juga, jadi 2 tahun lah 2 ya. tahunan, nggak terlalu ya, waktu singkat lah buat kenal cewek. Nah. cuman Ada lagi ngomong gua nah. Kaget dia. Nah, Jadi gini Bal, kan kalau lu kan udah 2 tahun menikah nih, nah, banyak anak-anak yang seperti kita, anak-anak muda yang menikah terus belum sampai lama
minimal dua bulanan itu udah cerai lagi bal. Gimana caranya supaya kita itu langgeng gitu? Gimana bal caranya bal? Kalau menurut gue sih ya itu balik lagi ke diri mereka masing-masing ya. Kayak yang penting Saling sih, percaya saling percaya, dewasa itu bahkan saling percaya, pokoknya itu pokok hubungan. Kalau Utamanya ya. pokok hubungan itu kalau misalkan lu ngejalanin hubungan, jangan lu pas nikah ya, pas pacaran juga, kalau misalkan lu nggak percaya itu nggak bakalan lama. Kalau gua gini, kalau gua ya gua biarin nih pasangan gua mau kemana ataupun sama siapa itu nggak jadi masalah buat gua balik. Yang penting halnya masih positif, dan itu yang penting dia izin sama gua. Itu yang penting, itu izin buat kalian nih, kalau misalkan mau pergi atau apa, izin kalau emang kalian mau setia sama pasangan kalian. Apalagi yang udah beristri atau bersuami itu wajib izin, tuh wajib harus. Karena gua aja yang masih pacaran nih harus izin gitu, karena takutnya apa ya, kita sebagai lelaki juga harus menjaga bal. Bener kan, menjaga pasangan kita juga, takutnya kenapa-napa gitu kan, nggak tahu juga kita di luar kayak gimana. Dan menurut gua seorang cowok wajar cemburu ketika ceweknya pergi gitu. Karena bukannya kita mengekang atau kenapa, takutnya ada terjadi apa. Benar. Karena mungkin bisa jadi ya mungkin pergi sama temen gitu kan kita nggak tahu nih temennya siapa gitu. Itu makanya itulah pentingnya izin sama itu. Dan kalau bisa sih lu yang nganterin gitu ya. Lu yang nganterin, lu mau kemana gitu, ini gue mau ke temen sini, kalau bisa lu yang izin, lu yang nganterin gitu kan. Jadi enak, jangan cuek-cuek sama pasangan. Ntar pasangan lu pergi baru, jadi nggak terlalu mengekang pasangan gitu. Benar. Walaupun udah menikah juga, maksudnya lu izin mau pergi sama temen lu ya kan. Ya kayak gua sama Iqbal sekarang nih, Iqbal juga izin kan sama bininya buat bikin podcast ini. Ya udah gitu, nggak terlalu mengekang, bininya juga gitu dan izinin gitu. Pokoknya intinya pasangan itu satu, jangan terlalu mengekang, apalagi yang masih pacaran gak usah terlalu mengekang banget lah. Sewajarnya aja. Itu sih kunci langgengnya yang pertama yang kayak gitu ya, hubungan langgengnya. Ya kalau misalnya lu tahu kunci-kunci hubungan yang lainnya ya coba lu jalanin yang baiknya ya, jangan yang buruknya. Tapi kan setelah berkeluarga kayak ini nih banyak dong, maksudnya cewek-cewek yang lebih cantik daripada istri lu nih. Lu ada pemikiran gak buat kalau kenapa ya gue bisa gak sih dapetin cewek itu tuh tapi lu udah nikah nih? Lu ada pernah pemikiran kayak gitu gak? Pikiran kayak gitu ya paling sekedar bercanda-bercanda aja ya, bercanda aja ya. Cuman ya balik ke kitanya aja, gimana kita nanggapinya. Tapi ada nyeselnya nggak sih Bal ketika lu nikah muda? Maksudnya aku nyesel nikah muda gitu kan, karena di luar sana masih ada cewek-cewek yang cakep, yang bahenol atau apa gitu kan. Lu ada merasa menyesal nggak menikah muda gitu? Atau karena aku nyesel nih nikah muda, ekonomi gue kan masih kayak gini gitu kan? Ada nggak menyesal gitu? Alhamdulillah gue sama setahun gue nikah sama istri gue yang sekarang ya, nggak pernah gue ngerasa ada yang nyesel. Nyesel atau karena cewek cantik gue sana, ya namanya kehidupan ya. Banyak lu dapet cewek cantik yang ini bisa ada yang lebih dari itu. Pasti. Kalau misalkan kayak keuangan ya lu percaya aja sih, lu punya Allah ini, karena rezeki udah diatur. Rezeki udah diatur. Iya. Lu harus percaya rezeki saat menikah. Iya. Kita bisa ngumpulin barang-barang buat bangun rumah. Kalau gitu ya. Jadi kadang ya kasihannya kalau yang lu kan punya anak nih Bang. Lu kan sekarang udah sebagai bapak nih. Gimana sih pendapat lu dengan orang-orang yang masih sepantaran kita terus menikah terus cerai terus mereka ninggalin seorang anak Bang? Itu gimana kalau kesal? Apa pendapat lu itu? Pendapat gue sih buat orang-orang yang kayak gitu sih bodoh ya. Iya. Bodoh, dia nggak mikir masa depan anaknya gitu. Ya kan namanya
kita jangan mentingin perasaan diri lu sendiri gitu. Lu pikirin egois namanya. Lu pikirin perasaan yang lu tinggalin, terus anak lu juga. Ya, karena lu bikinnya mau, ketika udah nangol nggak mau ngurus, Nggak boleh bikinnya kayak gitu. enak ya kan. Ya, dasar lu. Emang lu nggak ada niatan buat nikah muda? Waduh. ada sini ya, ada sini. Cuman kan di sini gue juga apa ya, belum bisa ngebagiin orang tua gue, maksudnya gitu. Ya namanya seorang anak kan pengen banget ngebagiin kedua orang tuanya juga pasti. gitu ya. Pengen gitu. Tapi ya kalau emang diharuskan untuk menikah ya gue menikah gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalkan seperti yang lu bilang tadi, kalau misalkan gue diizinkan untuk menikah, kita kan punya Allah. Iya. Rezeki kan ada yang ngatur kan. Kalau misalkan ada rezeki ya menikah gitu. Ya gitu lah intinya. Gini Bal, kesan pesannya nih untuk orang-orang yang mungkin di luar sana pengen cepet-cepet nikah nih, karena kan masih muda juga ya kan. Kesan pesannya tuh untuk mereka gimana? Ya kalau misalkan lu mau nikah muda ya mikir harus itu. Yang penting lu benar-benar Ya. benar-benar buat dijak. Karena kalau masih muda itu egonya kencang itu dia, egonya tinggi. Iya. Yang seperti gue bilang tadi, kita ngelihat cewek lebih cakep daripada cewek kita mau sama dia gitu. Itu dia. Godaannya tuh banyak gitu. Godaannya banyak pasti. Ya namanya anak muda kan pasti mikirnya gue belum tua, masih muda gitu, cuma main-main gitu, tapi dia pengen nikah gitu. Tapi ngeliat orang nikah dia pengen gitu loh. Itu yang makanya dibilang tadi ya, kita ya kalau mau serius gitu ya. Makanya kalau misalnya egonya masih tinggi ya itu kebanyakan kandas, gagal nggak bakal lama. Jadi kesan pesannya tuh di sini, kalau lu mampu untuk menikah muda dan lu niat untuk nikah muda ya silakan gitu ya, silakan kalau lu bisa ngebawanya. Tapi kalau misalkan lu belum siap ataupun apa ya, lu bisa ngomongin ke orang tuanya si cewek ataupun si cowok kalau lu belum siap gitu. Jadi cerita tentang nikah muda udah selesai. Mungkin ada yang bisa diambil dari ceritanya Iqbal ini ya benar. Buat kalian ambil positifnya, buang negatifnya. Dan terima kasih buat kalian yang memang udah nonton sampai habis video ini. Dan kalian pikir video ini bermanfaat, di like, comment, and share ya Bala. Biar supaya mereka yang ingin nikah muda itu tahu gini loh keluh kesahnya nikah muda ya kan. Capeknya nikah muda gitu kayak gini gitu kan. Jadi nggak terlalu buru-buru lah untuk nikah muda gitu kan. Oke, sampai sini aja Bal. Mungkin lain kali gue bisa ngundang lu lagi ya kalau misalkan ada keluh kesah gitu. Nah, siapa tahu aja gue bisa ngundang lu orang ya kan di podcast gue. Kita nggak tahu, kita bakal ketemu. Oke, ini sampai sini ya. Terima kasih dari gue Nesbari 96 dan temen gue siapa? Iqbal Rayjaldi. Oke, sampai sini aja video kita Bal. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi berikutnya, kita bisa bertemu lagi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Thank you semuanya. Bye bye.